Saudara, sudah ratusan tenaga kesehatan yang gugur dalam tugas merawat pasien COVID-19. 115 diantaranya adalah dokter. Menurut data WHO, 108 juta orang dari 223 negara terkonfirmasi COVID-19 dan 2,4 juta diantaranya meninggal dunia. Kasus di Indonesia semakin bertambah. Saat ini, menempati peringkat pertama di kita semua. Sejak 2020, peningkatan kasus terus meningkat. Bahkan terjadi peningkatan kasus yang luar biasa di tahun 2021. Di sisi lain, banyak masyarakat yang kurang peduli dan lupa bahwa kita sedang berada pada situasi wabah. Hoaks anti-COVID tersebar di media sosial. Tenaga masyarakat, bahkan di tengah kerusakan ini, masih saja ada oknum yang tega mengkorupsi uang negara. Tapi di bawah, saya melihat satu bukti nyata sebuah kepedulian pemerintah. Tuhan memilih kita untuk menerima amanah, menjadi manusia yang peduli dan menolong sesama. Walau terasa tidak nyaman, pengap, sesak, harus menahan BAB dan BAK, serta harus menahan lapar. Lama tak bertemu mereka, berdiri demi jiwa yang lain. Satu tahun ini memang terasa begitu panjang, sangat panjang. Semua menjadi ringan, menjadi lebih ringan karena mereka. Kita masih berada pada era jangan terlena. Kita masih melawan Dari jutaan. Tenang saja, mari kita jalani bersama. Aku di sisimu. Walaupun satu tahun ini sangat panjang, sangat panjang. Salam, 1 tahun perjuangan. Terima kasih Wisma Atlet, selamat 1 tahun perjuangan. Selamat 1 tahun perjuangan. Selamat 1 tahun perjuangan Wisma Atlet. Selamat 1 tahun perjuangan Wisma Atlet. Selamat ya, 1 tahun perjuangan. Semangat, semangat. Tetap semangat dokter. Semangat tim 4, pantang pulang sebelum corona tumbang. Tim 4, semangat. Semangat tim 4, kita bisa. Semangat tim 4, kalian luar biasa. Tim 4, bisa. Tim 4, tetap semangat, tetap muda. semangat tim 4, pantang pulang sebelum corona tumbang. I love you tim 4. Dan dari situ cara Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona Kita update terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. Saudara, meningkatnya jumlah kasus positif corona di Indonesia membuat tim relawan COVID-19 mengajak lebih banyak masyarakat untuk bergabung dalam perang melawan virus corona. Presiden Joko Widodo telah memutuskan agar Wisma Atlet di Kemayoran bisa dipakai untuk Wisma Atlet Kemayoran. Kedatanganmu diumumkan, kubulatkan tekad untuk berperang di medan yang tak pernah kukenali sebelumnya. Takut, bimbang, resah, memenuhi nurani. Bagaimana tidak, kedatanganmu terlalu tiba-tiba untuk disambut dengan persiapan mumpuni. Berjuang bersama di garda terdepan, menahan dahaga, lapar, sesak, meskipun jam pulang masih sarung tangan, sepatu, kacamata, semoga mampu menghalau ketakutan diri. Kalau sang virus mencoba mendekati, semua adalah bentuk upaya supaya tidak tumbang diserang lawan. Corona, sambutlah aku dan para pejuang gagah. Memang semua ini memaksa kami berjuang dalam perasaan tak siap, memaksa kami menumpu jejak meskipun langkah terasa berat.
Siapa takuti ketika pulang, bahkan nyawa bisa gugur di medan perang. Ku yakin dengan doa dan tekad penuh kesadaran, diriku mampu menjelma seperti satria bermental baja, tak takut mati diserang lawan. Hai Corona, sudah setahun tak juga minggat. Betah sekali kau bertahan di negeriku tercinta, dan aku belum menyerah, masih di sini, di jalan perjuangan yang sama. Sesungguhnya, bagaimanapun situasi di luar sana, aku dan teman sejawat sedang tak bersandiwara atau sekedar mengukir kata-kata indah. Aksi nyata mampu berteriak lebih keras, pantang pulang sebelum corona tumbang. Berperang melawan corona yang semakin meresahkan semesta, memaksa negara mendirikan rumah sakit darurat bernama RSDC Wisma Atlet, tempat perkumpulan harapan agar wajah negeri kembali bugar. Bersatu melawan perang tak kasat mata, mengumpulkan puing-puing harapan meskipun diserang dari berbagai arah. Dan kawan, lihatlah kawan, kita menang melawan perasaan tak berdaya. Kita bisa menyelamatkan Indonesia. Hai kalian yang di luar sana, mari berjuang bersama kekebalan, tumbangkan corona atau mati di jalan perjuangan. Hai, selamat malam semuanya, Bapak, Ibu, teman-teman, saudara setanah air. Selamat malam, senang sekali saya Olga Lydia bisa kembali menjumpai teman-teman sekalian dalam sebuah acara yang sangat istimewa. Dan izinkan saya untuk mengucapkan salam yang paling istimewa untuk para bintang, para pahlawan. Satu-satunya alasan mengapa acara ini dibuat pada malam hari ini. Jadi saya ingin mengucapkan selamat malam bagi seluruh tenaga kesehatan di Republik Indonesia, para Bapak, Ibu dokter, Bapak, Ibu perawat, semua yang terlibat dalam dunia kesehatan, bidang administrasi, security, kemudian cleaning service yang selama setahun ini sudah bekerja demikian keras dan berkorban demikian besar untuk kesehatan rakyat Indonesia dan berjuang melawan COVID-19. Luar biasa sekali, dan saya minta semua yang hadir di sini boleh memberikan tepuk tangan yang paling meriah sebagai apresiasi bagi para nakes di Indonesia. Dan memang tajuk acara kita pada malam hari ini adalah Makasih Nakes, yaitu malam kebersamaan dan apresiasi untuk tenaga kesehatan. Acara ini merupakan inisiasi dari Amnesty International, Public Virtue, CISD atau Center for Indonesia Strategic Development Initiative, Kawal COVID-19, Gerakan Solidaritas Sejuta Tes Antigen untuk Indonesia, dan juga Kita Bisa. Dan bagaimana ada Gerakan Solidaritas Sejuta Tes Antigen untuk Indonesia dan juga Kita Bisa, karena dengan memperbanyak tes, semoga orang-orang yang terkena COVID-19 segera diidentifikasi sehingga bisa dikarantina dan juga bisa mendapatkan perawatan dengan lebih dini dan lebih cepat. Dengan begitu, tidak terlalu membebani tenaga kesehatan kita. Dan kami juga membuka donasi buat teman-teman sekalian untuk melakukan pengumpulan dana di platform Kita Bisa, Sejuta Tes. Dan hari ini banyak sekali para penampil yang ingin menyampaikan apresiasinya melalui acara ini. Ada Sandi Sandoro, ada Butet Kartarejasa, ada Maya Hasan, ada Isyana Saraswati, dan juga suami tercinta, serta juga Tompi, dan masih banyak lagi yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu di sini, karena banyak banget. Dan juga hadir Bapak Wakil Menteri Kesehatan kita, Bapak Dr. Dante Saxono yang sudah hadir bersama kita, dan juga Presiden-elek dari Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Adib Humaydi, yang tidak hanya hadir tapi dia juga akan menyampaikan puisi untuk kita semua.
serta ada Ibu Natalia Subagio yang juga hadir bersama kita dari Gerakan Solidaritas Sejuta Tes Antigen untuk Indonesia. Oke, baiklah. Untuk menghangatkan malam minggu kita, langsung saja kita sambut sebuah lagu yang sangat-sangat romantis dipersembahkan untuk para nakes Indonesia dari Aboda featuring Umbu Kaboran. Inilah Have You Ever Seen the Rain?
Awal Januari 2021 saya terpapar COVID-19. Setelah mengunjungi hampir seluruh rumah sakit di daerah Tangerang Selatan dengan kondisi ruang IGD yang semuanya full, akhirnya dengan masukan dari rekan, saya mendapatkan bed IGD dan ruang perawatan di sebuah rumah sakit di Jakarta Utara. Saya masuk perawatan dengan kondisi saturasi oksigen yang sudah kurang dari 83%. Terpapar COVID-19 dan menjalani perawatan di unit khusus COVID sangat menguras energi dan semangat. Dengan kondisi isolasi total, hal itu cukup membuat mental saya down. Tapi dengan bantuan para tenaga kesehatan yang setiap harinya selalu memberi semangat baru, baik fisik maupun psikis saya perlahan namun pasti bangkit kembali. Dan hari ini saya sudah sembuh dari COVID dan sudah negatif dari COVID. Pasien COVID bisa sembuh. Terima kasih rekan nakes. Terima kasih untuk Boda dan juga Umbu, Kaborang. Waduh, malam minggu kita jadi makin asik nih dengan persembahan lagunya. Dan selanjutnya, ada yang bertanya-tanya, apa sih hubungannya dengan sejuta tes antigen dengan melawan COVID-19? Untuk jelasnya, langsung saja saya akan mengundang Ibu Natalia Subagio sebagai salah satu inisiator dari gerakan Solidaritas Sejuta Tes Antigen untuk Indonesia. Silakan Ibu Natalia. Nah, selama ini kita sudah melakukan atau telah berpartisipasi dalam tes sebanyak 7.702 orang. Ini dengan keterlibatan korporat, perusahaan-perusahaan, dan tentunya komunitas. Bulan ini dan bulan depan kita akan mendukung testing massal di beberapa kabupaten dan kota, yaitu di Bekasi, Rawang, Depok, dan Bogor. Dan ini targetnya adalah 90.000 orang. Tentu kami dalam malam ini ingin melakukan sesuatu untuk menunjukkan apresiasi kita dan salut kita kepada tenaga kesehatan Indonesia. Kami juga sekaligus ingin menyampaikan duka kita yang mendalam kepada mereka yang telah wafat dalam pengabdian mereka. Rasa terima kasih, rasa hormat kita dapat kita lakukan tentunya dengan tetap mempertahankan 5M dan mendorong peningkatan testing dan pelacakan. Meskipun vaksinasi sudah dimulai, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan dan juga pencegahan COVID ini. Jadi kita harus tetap rajin menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan tidak pergi kemana-mana apabila tidak perlu sekali. So, sekali lagi terima kasih kepada semua tenaga kesehatan dimanapun berada. Semoga malam ini dapat diterima dengan baik. Ini merupakan upaya kita yang tulus. Kita berharap bahwa semakin banyak orang juga akan ikut membantu gerakan sejuta tes antigen. So, dengan ini terima kasih sekali lagi. Mari kita saksikan bersama, menikmati bersama
sajian Windy Setiadi and Friends serta Ota Tarega. Selamat menikmati. Terima kasih kepada Amnesty International yang telah mengundang saya. Pesan saya untuk tenaga kesehatan adalah agar mereka selalu diberi kesehatan dan semoga pandemi cepat berakhir. Terima kasih.
Iya, terima kasih untuk Windy Setiadi and Friends yang sudah mempersembahkan lagu juga untuk Kota Tarega. Luar biasa banget, ini merupakan bentuk apresiasi kepada para tenaga kesehatan Indonesia. Dan tadi juga sudah dijelaskan oleh Ibu Natalia Subagio bahwa gerakan 1 juta tes antigen ini diharapkan bisa men-screening banyak orang. Jadi apabila dia OTG, dia bisa langsung mereka ini bisa secara dini ditangani, jadi jangan sampai berlarut-larut. Nah, mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa mendukung gerakan ini, dan jangan lupa nanti cek juga di Kitabisa 1 juta tes antigen. Baiklah, setelah ini ada banyak sekali penampil, langsung saja ya. Sekaligus dua, ada Gusti Pasora dan juga Niel Juliarso. Silakan. Halo semuanya, sudah setahun pandemi dan kita masih di sini. Yang pasti terima kasih banyak untuk kawan-kawan tenaga kesehatan sudah rela berdiri di garda terdepan, mempertaruhkan nyawa demi orang-orang yang lebih membutuhkan. Terima kasih banyak atas waktu, tenaga, dan pikiran yang sudah kalian curahkan demi mengatasi situasi ini. Mudah-mudahan apa yang akan kami bawakan hari ini bisa turut menguatkan kita semua. Ini dia Sintas. Sempat waktu berhenti melangkah, buta mataku dan hilang arah. Sirna harapku pada manusia, dingin bergulir, mendekat getir, kembali lahir, dingin bergulir, mendekat getir, belum berakhir, lawan pandang-pandang yang merendahkan, bisikan suara yang menjatuhkan. Kita harus saling menguatkan. Sudahi sepi dalam perjalanan, buka 1, 2 lagi lembaran. Kita harus saling menguat. Sebagian menaruh harapan dari penebusan, dihantui masa lalu kelam. Bangkit berdiri, kaki sendiri, berkali-kali, bangkit berdiri, kaki sendiri, menolak mati, lawan pandang-pandang yang merendahkan, bisikan suara yang menjatuhkan. Kita harus saling menguatkan. Sudahi sepi dalam perjalanan, buka 1, 2 lagi lembaran. Kita harus saling menguat dahulu. 1 tidak baku dapat 1, maka 1 tidak baku sapa 1. Dahulu 1 tidak baku dapat 1, maka 1 tidak baku sapa 1. Nyalakan apinya, gelap ini hanya sementara. Nyalakan apinya, gelap ini hanya sementara.
bisikan suara yang menjatuhkan. Kita harus saling menguatkan. Kita harus saling menguatkan. Halo, saya Niel Juliarso. Terima kasih untuk para nakes yang sedang berjuang. Semoga kalian mendapatkan energi terus dan sehat-sehat selalu. Amin. Kebetulan hari weekend. Kebetulan ya. Jadi bisa terlihat wajah cantiknya, karena kalau lagi bekerja ketutup semua ya Mbak. Ya, ketutup semua, lengkap. Ya.
lengkap gitu ya. Iya, Mbak Putri bisa cerita nggak sih bagaimana waktu menghadapi pandemi ini, khususnya karena Mbak Putri ini bekerja di rumah sakit di kawasan Gading Serpong ya. Itu bisa nggak share kepada kita seperti apa sih kisahnya? Kebetulan saya kerja di salah satu rumah sakit yang nah banyak banget mungkin ya Kak pasien yang bakal ketemu sama kita yang di rumah sakit, mau yang jujur atau enggak, kita tetap harus ketemu, mau yang dengan keluhan atau tanpa keluhan kita pasti tetap ketemu gitu. Paling sarannya sih paling kalau misalnya banyak yang harus dievaluasi sih, mungkin dari masyarakat yang belum jujur kalau dia ternyata sudah positif. Maksudnya belum jujur gimana tuh? Oh jadi dia nggak ngaku kalau dia positif gitu. Ya sudah banyak sih Kak sebenarnya yang dia datang dengan hasil positif tapi masih belum bilang kalau dia positif gitu. Jadi ketemu dokter baru ketahuan kalau dia positif gitu. Masih banyak banget. Oh sementara kalau penanganannya kalau datang tidak tahu positif, penanganannya berbeda dengan apa yang sudah mendapatkan hasil positif gitu ya? Iya betul, harusnya berbeda dan nggak segampang ketemu sama yang kita maksudnya belum kena COVID gitu Kak. Iya. Tapi itu mungkin di awal-awal pandemi ya, atau sampai sekarang juga masih terjadi Mbak Putri? Aku juga kena COVID. Akhirnya bulan lalu, ya udah berhasil lolos 11 bulan ya. Setelah sebulan saya lolos dari COVID Kak. Oh my god, tapi dari 11 bulan berperang melawan pandemi sebetulnya sudah menjaga diri banget sampai nggak kena, tapi akhirnya bulan lalu kena juga ya. Kena juga. Oke, ya ampun, tapi untung syukur alhamdulillah ya bisa sehat kembali gitu ya, bisa melewati itu ya. Oke. Dan Mbak Putri bisa cerita nggak, ini pada setiap kali bekerja pulang itu di rumah tinggal sendiri atau tinggal sama keluarga? Kebetulan di rumah tinggal sama keluarga Kak, jadi lebih aware aja bersih atau apa gitu. Karena kan resikonya bisa diceritain nggak protokolnya seperti apa? Siapa tahu nih, iya. Oke, kalau Mbak Putri protokolnya seperti apa? Pulang ke rumah itu? Kalau Mbak Putri protokolnya seperti apa? Pulang ke rumah itu? Kira-kira tahu sih ketularan sama siapa gitu, nggak ketahuan juga ya ketularan siapa ya? Nggak ketahuan sih Kak, kebetulan ya mungkin di tempat kerja aja gitu ya. Iya, karena kan kebetulan kan lingkungan kerjanya pun di rumah sakit yang mungkin persentasenya kena itu jauh lebih besar daripada yang di luar gitu. Cuman kan tetap yang di luar pun harus lebih hati-hati juga ya, karena ya harus tetap diperhatiin juga sih untuk protokol-protokolnya. Sesimpel pakai masker, cuci tangan, tidak berkumpul atau tidak keluar kalau tidak penting gitu Kak. Jadi itu yang perlu disampaikan buat teman-teman yang di luar sana. Kira-kira apa lagi nih Mbak Putri yang bisa membantu meringankan kerja Mbak Putri dan teman-teman tenaga kesehatan Indonesia supaya rumah sakitnya nggak makin penuh gitu, dan mungkin bisa sampaikan kepada teman-teman di sini. Mungkin sih request kali ya Kak, lebih ke boleh. Mungkin lebih diperhatiin lagi nakesnya yang memang belum difasilitasi misalnya sama rumah sakit untuk swab antigen gitu. Mungkin bisa diadakan swab antigen dari pemerintah, bisa diberikan ke nakesnya gitu. Karena kan kita kan jauh lebih berisiko untuk terpapar ya Kak. Iya. Gitu. Jadi dengan adanya fasilitas dari pemerintah mungkin sangat-sangat membantu buat kita tenaga nakes. Oh, selama ini tesnya berapa kali sekali Mbak Putri? Untuk tes sih diulang
per setiap bulan sih Kak. Oh, jauh juga jaraknya. Pemerintahnya dilihat lagi mana yang, karena kan mungkin nggak semua rumah sakit memfasilitasi tes kayak gitu Kak, tes antigen minimal. Karena kan ada faktor yang harus nggak semua lah rumah sakit bisa nanggung itu. Oke. Aduh, terima kasih banget ya Mbak Putri. Mbak Putri ini istirahat berapa lama nih setelah COVID? 14 hari Kak Olga. Sempat 14 hari untuk cuma 14 hari istirahat ya? 14 hari Kak. Sebentar banget, bukannya habis itu lemes? Habis itu nggak ada long COVID atau apa gitu? Iya, kebetulan kemarin juga habis vaksin sekali terus terpapar COVID. Dan kebetulan penanganannya nggak terlalu parah sih Kak, makanya alhamdulillah dikasih sehat lagi ya. Aduh, syukurlah kalau gitu. Waduh, sehat-sehat ya Mbak Putri. Salam buat teman-teman tenaga kesehatan lainnya. Terima kasih. Semuanya malam. Nah, teman-teman sekalian, kadang-kadang kita bertanya-tanya sebetulnya seperti apa sih seseorang yang pernah mengalami sakit COVID-19. Nah, sudah bergabung bersama kita, ini dia kisahnya. Halo, saya Juno Simorangkir. Saya adalah seorang penyintas COVID-19 sekaligus pendiri komunitas COVID Survivor Indonesia. Saya terkena COVID-19 di bulan Maret dan dinyatakan negatif pada bulan Mei 2020. Tetapi sampai sekarang sudah hampir 1 tahun, saya masih mengalami berbagai gejala yang sekarang dikenal sebagai long COVID. Saya mengalami batuk, nyeri menusuk-nusuk, rambut rontok, tiap bangun pagi seperti orang bergejala flu, tidak bertenaga, jantung sering berdebar, detak jantung kadang tidak teratur. Sampai sekarang, saya masih belum mencium aroma dengan normal. Masih suka mencium bau seperti ban terbakar, dan berbagai gejala lainnya. Hormat saya bagi para nakes yang berupaya menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan pasien. Dan secara khusus saya juga ingin mengapresiasi para nakes dan para peneliti kesehatan yang terus mengupdate ilmu untuk mencari penyebab dan solusi atas long COVID. Bagi teman-teman yang menonton konser ini, saya juga ingin mengingatkan, mencegah agar tidak terkena COVID jauh lebih baik dan lebih mudah daripada berjuang untuk sembuh dari COVID dan bertaruh dengan kemungkinan terkena long COVID. Mari kita bantu para nakes dengan menjalankan peran kita, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan. Take care semua. Banget Bang Juno bisa sembuh kembali, walaupun memang efek COVID itu ternyata tidak hanya pada saat sakit aja, tapi itu Maret tahun lalu loh, itu udah hampir 1 tahun, tapi masih mengalami gejala-gejala yang disebut dengan sindrom long COVID. Mudah-mudahan Bang Juno segera pulih seperti sebelum terkena COVID, dan mudah-mudahan teman-teman yang lain nggak sampai kena lagi nggak sampai terkena COVID-19. Nah, berikut ini ada sebuah persembahan yang sangat-sangat istimewa karena akan dibawakan oleh Presiden-elect dari IDI, yaitu Dr. Adib Humaydi SPOT. Silakan Pak Dokter. Terima kasih Olga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membacakan puisi. Aku merindukan desir angin. Karya Yaki Yamani. Dari balik pelindungku, aku merindukan desir angin. Juga tawa riang anak-anak dan peluk hangat keluarga. Siapa yang tahu semua rasa ini? Kecuali mereka yang ikut berjuang bersamaku di garis depan. Di dalam ruang tertutup rapat, aku mengulurkan tangan pada mereka yang meregang nyawa, agar kehidupan tetap berjalan dan mereka kembali pada hangatnya pelukan dan riangnya tawa. Aku tak mengharapkan tanda jasa atau
kau sebutan pahlawan. Setidaknya jangan kau usir aku dari tempatku bernaung. Jangan kau ludahi aku yang sedang dengan doa dan semangatmu. Esok hidupku mungkin akan berakhir, tergambar sebagai angka di koran dan majalah, tanpa wajah, tanpa suara, juga tanpa doa. Jangan tubuh matiku kau tolak bagai wabah. Tak berartikah apa yang kami perjuangkan? Demi panjangnya nafas manusia di tengah bencana, kau biarkan kami bertarung tanpa tameng dan senjata. Tanpa kami, sejak awal kita sudah kalah. Dalam mimpiku, esok matahari bersinar cerah. Aku bisa melangkah dengan senyum di wajah. Tak ada lagi kecewa, lelah, dan marah. Dalam hangatnya lukan anak-anakku di rumah. Maret 2021. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Amnesty International. Terima kasih juga kepada Kawal Covid, kepada CISDI, kepada semua pihak yang mendukung pada acara ini. Apresiasi yang tentunya akan meningkatkan semangat kami, para tenaga medis, tenaga kesehatan yang mungkin sudah lelah dalam 1 tahun ini. Harapan tentunya sama dengan seluruh masyarakat di seluruh dunia. Kita segera bebas dan menang dari pandemi COVID ini. Terima kasih atas segala apresiasi. Terima kasih kepada pemerintah yang senantiasa memberikan apresiasi kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan. Dan tak lupa apresiasi kepada masyarakat untuk menjadi garda terdepan, mendukung upaya-upaya mematuhi protokol sebagai bagian dari melindungi dan menyelamatkan para tenaga medis dan tenaga kesehatan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat dan salam tangguh. Waalaikumsalam, terima kasih Dr. Adit. Aduh, saya terharu sekali, saya bisa membayangkan di balik begitu tebalnya APD yang berlapis-lapis, bahkan hembusan angin bisa menjadi sesuatu yang sangat dikangenin, sangat diharapkan. Jadi sekali lagi terima kasih untuk seluruh tenaga kesehatan Indonesia yang berkorban begitu banyak. Terima kasih. Dan Pak Dokter, berikut ini ada persembahan untuk para tenaga kesehatan. Ini judulnya pas banget. Kau takkan terganti, dari Maya Hasan.
Ya baiklah, itulah tadi persembahan dari Maya Hasan. Terima kasih ya Mbak Maya. Waduh, malam minggu kita jadi makin asik aja ya. Nah, berikut ini yang tampil di hadapan kita adalah Bapak Dr. Dante Saksono Harbuono. Beliau adalah ahli diabetes molekuler pertama di Indonesia yang ditunjuk oleh Presiden. Silakan Pak Dante menyampaikan apresiasinya kepada para tenaga kesehatan di Indonesia. Silakan Pak. Terima kasih Olga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat teman saya Dr. Adib Kumaydi sebagai Presiden-elek ID, kemudian Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Pak Usman Hamid, para penyintas, tenaga kesehatan, para talent hari ini, pengurus Amnesty International, dan segera partisipan yang hadir dalam kegiatan malam hari ini. Teman-teman sekalian, di dalam sejarah kemanusiaan ada tercatat berbagai macam hal kebaikan dan ada juga tercatat hal yang tidak kita sukai. Dan hari ini, saat ini kita masuk pada hal yang tidak kita sukai tersebut. Sejarah mencatat bahwa pandemi COVID-19 di seluruh dunia membawa efek ke seluruh bidang, baik mengancam kehidupan yang berkaitan dengan kita sebagai individu, keluarga maupun masyarakat, dan membawa perubahan bagi kehidupan tenaga kesehatan. Sejak WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global, tenaga kesehatan menjadi kelompok yang paling rentan karena berhadapan langsung dengan penderita COVID. Saya membaca laporan Amnesty International, ada 17.000 tenaga kesehatan di dunia yang wafat akibat COVID. Dengan kata lain, setiap 30 menit, satu orang tenaga kesehatan wafat. Saya juga baca laporan dari organisasi profesi ID yang melaporkan ada 2.014 dokter terkonfirmasi COVID, di mana 64% merupakan dokter umum, dengan jumlah dokter yang wafat sebanyak 325 orang. Sementara itu ada lebih dari 264 perawat Indonesia yang juga wafat akibat COVID. Kami di Kementerian Kesehatan sangat berempati dengan gugurnya tenaga kesehatan dan akan selalu meningkatkan upaya perlindungan bagi mereka. Teman-teman sekalian, kita sudah sering mendengar bagaimana mereka berupaya secara maksimal. Tadi Dr. Adib membacakan puisi bahwa semilir angin pun merupakan hal yang mahal pada saat bertugas. Saya sering mendengar bagaimana mereka harus lecet karena menggunakan masker. Saya sering mendengar bahwa mereka seringkali harus menahan lapar dan haus ketika menggunakan hazmat dan APD. Sebagai seorang dokter, bukan sebagai seorang wakil menteri kesehatan, saya pun merasakan hal yang sama yang saya alami ketika saya melakukan kegiatan untuk melindungi para pasien. Teman-teman sekalian, ada berbagai cara negara hadir untuk melindungi nakesnya. Satu yang utama adalah memberikan prioritas vaksinasi. Di Kemenkes kami secara tegas menyatakan bahwa nakes adalah penerima vaksin pertama. Menurut data kami, ada 1,4 juta nakes yang jadi sasaran vaksinasi di 34 provinsi. Alhamdulillah, capaiannya sudah mencapai angka 95,64%. Beberapa yang belum divaksin karena alasan tunda atau batal karena memiliki kontraindikasi, saya menghimbau apabila ada kerabat atau kenalan nakes yang belum divaksinasi dan tidak memiliki alasan untuk tunda atau batal, agar bisa segera ke fasilitas kesehatan terdekat agar bisa divaksinasi. Kami jaminkan kepada mereka untuk mendapatkan vaksinasi 100%. Teman-teman sekalian, dalam rangka pelindungan, kami selalu memantau upaya rumah sakit dan dinas kesehatan dalam menyiapkan lingkungan kerja yang aman bagi nakes. Kami menerbitkan panduan dari WHO, yaitu Hospital Readiness Checklist for COVID-19. Berisikan langkah zonasi, pemakaian APD, dan hal lain yang dibutuhkan rumah sakit untuk siap menghadapi COVID-19 dan melindungi nakes. Khusus terkait APD, kami detail memantau ketersediaan alat pelindung diri agar cukup bagi nakes di puskesmas dan rumah sakit.
rekan sejawat nakes di seluruh Indonesia yang saya magangkan, mewakili pemerintah, kami merasa bersyukur dan memberikan apresiasi tertinggi atas kehadiran sejawat. Peran Anda sangat berharga dalam rangka pengendalian pandemi COVID di negara kita. Kerja keras kita bersama telah perlahan menunjukkan hasil yang membaik. Setidaknya jumlah kasus harian, kasus aktif mulai menurun di berbagai daerah. Namun kita harus tetap mawas dan bersiap diri bila terjadi lonjakan yang tidak terduga. Kepada keluarga para nakes, saya ucapkan terima kasih. Saya mengerti rasanya menjadi bagian dari keluarga nakes. Setiap hari Bapak Ibu harus dihadapkan pada kekhawatiran terhadap keselamatan keluarga dan tidak sedikit yang harus berpisah tempat tinggal untuk sementara waktu. Terima kasih untuk senantiasa memberikan dukungan moral dan fisik kepada para nakes kita. Kepada seluruh peserta yang hadir, perjuangan kita belum berakhir. Pemerintah akan terus menggalakkan upaya 3T, vaksinasi, dan masyarakat harus tetap disiplin dengan 3 atau 5M. Senantiasa dukung dan hargai nakes kita melalui berbagai cara. Kepada nakes, terima kasih. Anda hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Dante. Terima kasih sekali. Dan memang betul ya, kita juga harus memikirkan keluarga para nakes yang pasti hidup dalam ketakutan juga gitu. Kangen iya, tapi takut juga apakah bisa tertular atau tidak. Jadi terima kasih kepada seluruh keluarga nakes yang juga ikut menanggung beban sebagai keluarga dari garda terdepan. Semoga Tuhan memberikan yang terbaik, kekuatan dan juga kesehatan serta perlindungan senantiasa. Dan baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan acara kita hari ini dengan penampilan seorang sahabat saya jauh-jauh dari Yogyakarta. Inilah dia pembawaan puisi oleh Butet Kartarejasa. Silakan. Halo. Halo Mas Butet. Halo Olga. Mas Butet apa kabar? Kabar Hai. baik. Langsung baca Di nih. Jogja aman? Langsung mau bawa puisi apa Sentosa. kok Mas? Hah? Ini puisinya Sentosa, nggak ya? ada hubungannya, nggak ada hubungan sama pandemi. Iya. Seakan-akan aman sentosa Indonesia. Itu puisi dari penyair idola saya, Oh, siapa itu? Joko Pinurbo. Aku juga suka. Puisinya Jokpin ya. Ya, Jokpin. Silakan. Kamus Kecil, karya Joko Pinurbo. Saya dibesarkan oleh bahasa Indonesia yang pintar dan lucu. Walau kadang rumit dan membingungkan, ia mengajari saya mengarang ilmu sehingga saya tahu dari angan bahwa ibu tak pernah kehilangan iba, bahwa segala yang baik akan berbiak, bahwa orang ramah tidak mudah marah, bahwa untuk menjadi gagah kau harus menjadi gigih, bahwa seorang bintang harus tahan banting, bahwa orang lebih takut kepada hantu ketimbang kepada Tuhan, bahwa pemurung tidak pernah merasa gembira, sedangkan pemulung tidak pernah merasa gembira. Bahwa orang putus asa suka memanggil asu. Bahwa lidah memang pandai berdalih. Bahwa kelewat paham bisa berakibat hampa.
bahwa amin yang terbuat dari iman menjadikan kau merasa aman. Oh, bahasa Indonesiaku yang gundah membawaku ke sebuah paragraf yang merindukan bau tubuhmu. Malam merangkai kita menjadi kalimat majemuk yang hangat, di mana kau induk kalimat dan aku anak kalimat. Ketika induk kalimat bilang pulang, anak kalimat paham bahwa pulang adalah masuk ke dalam palung ruang penuh raung, segala kenang tertidur di dalam kening. Ketika akhirnya matamu mati, kita sudah menjadi kalimat tunggal yang ingin tinggal dan berharap tak ada yang bakal tanggal. Joko Pinurbo, selamat menunaikan ibadah puisi. Terima kasih Mas Butet, luar biasa banget. Memang puisinya Jokpin itu selalu menggelitik, lucu tapi syarat dengan makna. Pilihan puisinya tepat banget. Terima kasih ya Mas Butet. Salam buat Mbak Ruli. Nanti setelah pandemi saya akan main-main ke Jogja untuk mencicipi segala jenis masakan Mbak Ruli yang semuanya enak-enak. Oke. Makasih Olga. Terima kasih semuanya. Bye. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Butet. Kalau tadi kita sudah mendengarkan puisi dari Jogja, sebelum kita lanjutkan lagi, saya ingin kembali mengingatkan, wow, ternyata donasi melalui platform Kita Bisa sudah mencapai 47 juta. Yeay! Terima kasih ya. Mudah-mudahan ini akan membantu lebih banyak orang untuk segera mengetahui apakah dirinya positif atau terbebas dari COVID. Dengan begitu, kita bisa meringankan beban para tenaga kesehatan. Karena segera diketahui, kalau misalnya sampai positif bisa segera ditangani, ataupun kalau tanpa gejala, tidak menularkan penyakit kemana-mana, itu yang paling penting. Dan kalau misalnya negatif, memberi sebuah ketenangan juga. Nah, baiklah, langsung saja persembahan berikutnya, langsung kita saksikan. Inilah Jiplak dan Sandi Sandoro. Yo, hai semua, saya Sandi Sondoro. Mengucapkan terima kasih kepada semua tenaga kesehatan Indonesia yang sudah berjuang dan tegar menjaga kita semua selama pandemi ini. Semoga insya Allah Tuhan membalas amal dan budi kalian semua dalam menjalani tugas, dan tetap semangat, tetap sehat ya. Oh, mengapa kita saling membenci, dan mengapakah kita saling menjatuhi? Oh, oh, oh. So mestinya kita saling menyayangi sesama manusia. Namun ku percaya suatu saat nanti, jika kau percaya pada Tuhan, pada Sang Penguasa semesta, jadilah cinta, jadilah kasih yang tak ada dunia ini.
Jadilah kasih yang tak di dunia ini. Oh love, love, God is love, love, oh love, God is love, yang tak di dunia ini. Terima kasih semuanya. Peace out. Terima kasih untuk penampilan dari Cipta dan juga Sandi Sandoro. Sebuah ungkapan terima kasih yang luar biasa dan apresiasi untuk para tenaga kesehatan Indonesia. Nah, berikutnya kita akan dengarkan testimoni. Kalau tadi dari perawat, sekarang dari para dokter. Nah, ini mudah-mudahan yang memberi testimoni pertama ini udah siap nih, karena sampai detik terakhir pun masih membantu orang nih, menolong orang yang terkena gigitan ular. Langsung saya perkenalkan Dr. Tri Maharani, seorang dokter yang juga memiliki keahlian yang khusus, yaitu menangani gigitan ular ya. Silakan Ibu Dr. Tri Maharani. Ya, selamat malam Mbak Olga ya, mohon maaf ya. Saya seorang toksinologi, jadi satu-satunya ahli penanganan gigitan hewan berbisa di Indonesia. Jadi sambil nunggu acara-acara. Sudah beres, itu pasiennya sudah aman ya? Ya, sudah aman. Iya. Syukur, alhamdulillah. Dengan tangan dinginnya, itu berbagai pengalaman yang Ibu Tri alami selama ini. Iya Mbak, 1 tahun saya berjuang untuk COVID, mulai dari membantu teman-teman dalam pengadaan APD pada awal-awal pandemi itu ya Mbak ya. Saya membuat sendiri masker kain untuk teman-teman dan membagikan gratis, membuat sendiri coverall dan sebagainya, sampai saya menjadi relawan di Rumah Sakit Sulianti Saroso. Sampai akhirnya saya juga dapat anugerah mencicipi rasanya sakit COVID tadi. Saya kurang bagus, hari itu saya tertular COVID dari staf rumah sakit saya yang menjadi pasien saya. Jadi saya mengantar dia untuk mendapatkan swab PCR di kota lain karena di kota saya swab PCR habis. Nah, jadi saya tertular dalam perjalanan satu. Menyesal menolong dia karena dia selamat hidup, saya pun selamat hidup. Ya. Bahkan di perjalanan selanjutnya saya inisiatif untuk membuat sebuah gerakan untuk mensupport teman-teman yang kena COVID. Jadi sampai sekarang kami ada Rabu Peduli, memberikan extra fooding untuk tenaga kesehatan, ya telur, ya susu, ya makanan yang bisa membuat mereka bahagia Mbak, begitu. Kemudian kita bikin untuk teman-teman penyintas COVID, pelatihan, keterampilan ya, saya ajarkan mereka bikin kerupuk, masak, kemudian terutama mereka yang ter-PHK Mbak, karena banyak pas pemeriksaan, swab PCR, kemudian juga mensupport mereka. Kadang-kadang orang sakit COVID itu harus melawan stigma, dan itu yang dialami oleh nakes teman-teman kami, bahkan juga oleh masyarakat ya. Jadi bukan 3M lagi, kalau saya 7M, termasuk melawan stigma tadi, dan yang terakhir adalah mendapatkan vaksin tadi ya. Nah, jadi saya mendapatkan anugerah sebetulnya ketika mendapatkan penyakit COVID dan hidup kembali. Ini second life saya, ya, sehingga akhirnya saya bisa memotivasi banyak orang, banyak teman-teman nakes, kita berjuang bersama. Terakhir saya menjadi relawan di Mamuju dan melihat sendiri bagaimana perjuangan masyarakat kena gempa dan harus berjuang melawan COVID juga.
Jadi saya kira ini sebuah perjuangan panjang, dan kalau Tuhan izinkan saya hidup kembali di second life ini, artinya hidup yang memberi makna, hidup yang harus membuat orang lain bahagia dan berjuang melalui pelayanan pekerjaan saya sebagai dokter. Saya seorang spesialis emergency, Mbak. Nah, jadi memang pekerjaan saya ini tidak banyak orang punya, dan juga saya ahli toksinologi hewan berbisa dan sebagainya. Jadi saya berharap memang COVID segera berlalu dan kita kembali seperti normal, tetapi kita harus mempunyai sebuah perjuangan dan terus berjuang untuk bisa mempunyai rasa kemanusiaan dan kepedulian. Karena COVID ini adalah filter bagi rasa kemanusiaan kita. Apakah rasa kemanusiaan kita itu akan lebih tinggi, rasa kepedulian kita itu akan meningkat dengan sebuah pandemi seperti ini. Jadi ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan untuk kita manusia, memperbaiki rasa kepedulian kemanusiaan kita itu. Begitu Mbak Olga. Bu Dokter Tri, ada satu pertanyaan dari saya sih. Dari sekian lama berhadapan dengan pandemi, Bu Dokter, pengalaman apa yang paling Bu Dokter ingat? Yang paling membekas? Kalau untuk perjuangan saya sendiri adalah di hari-hari pertama sakit COVID itu ya. Ketika saya ini tidak pernah sakit, Mbak. Saya jadi dokter 25 tahun dan tidak pernah sakit. Mungkin teman-teman saya yang lain tahu, ya, saya sehat sekali orangnya, dan saya sudah biasa pergi kemana-mana, ke hutan, ke sungai, dan sebagainya, karena memang saya tolongin orang kegigit hewan-hewan berbisa ya. Nah, jadi pada waktu saya kena COVID itu, saya baru tahu bahwa saya sakit. Tapi itu saya putuskan untuk tidak menyesali lagi apa yang terjadi atas hidup saya. Saya menyerahkan pada Tuhan untuk selanjutnya. Dan ternyata Tuhan memberi saya semangat hidup yang luar biasa. Hari ketiga itu saya keluar dari ruang isolasi untuk berjemur 1 jam. Dan hari itu saya melihat teman-teman saya yang positif yang lain di ruang isolasi itu. Ternyata dengan keberadaan saya, hari itu saya bagi makanan, bagi masker, mereka bahagia. Dan akhirnya itu saya teruskan. Dalam keadaan sakit itu dokter? Ya. Dalam keadaan sakit masih membagikan makanan dan sebagainya. Nah, jadi akhirnya 10 hari saya di ruang ICU isolasi itu, akhirnya saya mendapatkan kebahagiaan 1 jam pada masa saya harus berjemur tadi. Nah, setelah itu saya putuskan saya tidak akan menyesali lagi apa yang terjadi dalam hidup saya. Tapi saya ingin memakai kesempatan itu untuk meningkatkan rasa kemanusiaan dan kepedulian saya sebagai ucapan terima kasih karena Tuhan sudah memberi saya second life, hidup yang kedua untuk saya. Luar biasa. Memang di masa-masa yang unik seperti di masa pandemi ini, 1 jam di bawah matahari menjadi sesuatu yang sangat istimewa ya Bu Dokter. Iya. Jadi hari itu yang bersama saya itu 15 orang buruh pabrik rokok. Nah, mereka dari kalangan menengah ke bawah. Kemudian ketika mereka tahu saya orang dokter spesialis, mereka bahagia karena mereka bisa tanya jawab dengan saya kan. Karena kalau dengan para dokter yang biasa merawat mereka kan itu biasanya tidak setiap hari datang karena para dokter juga risiko tertularnya tinggi. Jadi mereka biasanya kalau yang dan sibuk juga gitu ya. Begitu ya. Ya saya paham karena saya juga seorang dokter ya, jadi saya tahu. Jadi saya gunakan kesempatan itu untuk mereka berbagi beban bersama saya, dan saya tahu itu membahagiakan sekali. Gitu. Akhirnya pulang dari sembuh, saya masih 14 hari di rumah kan, saya buat gerakan tadi sampai sekarang Mbak. Jadi gerakan itu jadi besar, ada mungkin teman-teman lihat ada banyak hal pelatihan terhadap penyintas COVID, mencari plasma konvalesen, mendukung dalam melawan stigma, kemudian juga menghadapi mereka yang ter-PHK dan sebagainya. Jadi akhirnya saya tahu bahwa hidup saya itu sesuatu yang memang diizinkan Tuhan mengalami COVID untuk memberikan bantuan dan support kepada banyak orang lain, bukan hanya nakes. Dan untuk nakes sendiri, saya merasakan mereka harus melewati stigma itu. Saya sendiri waktu itu mengalami tertolak, mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan. Waktu itu sempat diberitahu untuk tidak mengatakan dari mana saya mendapatkan COVID itu karena takut ada image yang jelek kepada tempat saya bekerja dan sebagainya. Tapi sebetulnya itu saya harus lawan stigma. Ketika saya berani mengakui bahwa memang kami ada dalam kondisi seperti ini, rumah sakit saya dilakukan sebuah tracing dan swab, jadi akhirnya semuanya tahu aman dan sebagainya. Meskipun harus ditutup, tapi tidak apa-apa kesehatan.
Wow, Bu Dokter. Kalau misalnya Bu Dokter ini di Surabaya sepertinya ya? Sekarang saya sudah pindah menjadi peneliti di Jakarta. Lokasinya di mana, Bu Dokter? Saya di Jakarta di Pusat 2. Oh, di Jakarta. Oke, gerakannya sendiri di Jakarta atau di Surabaya? Ya, di Surabaya ada. Gerakannya di Jakarta atau di Surabaya? Gerakannya ada di Jakarta ada. Di Jakarta ada. Kemarin kami pergi ke Wisma Atlet untuk memberi extra fooding kepada tenaga kesehatan di sana. Kemudian di Surabaya masih terus berjalan setiap Rabu. Dan kalau acara-acara penyintas COVID training dan sebagainya itu kami lakukan daring. Dan seperti biasa kalau ada teman-teman ingin mendapat support dari kami tentang COVID, biasanya kan orang tuh takut masuk ke Wisma Atlet, takut ke rumah sakit, takut di tracing, takut di swab gitu ya. Kami memberi support kepada mereka. Jadi sekarang bukan dokter emergensi lagi, jadi dokter semuanya gitu akhirnya. Dokter semuanya. Kalau mau kontak dokter gimana nih, Dok? Ya, sebetulnya kalau Mbak Olga mau browsing, silahkan ketik nama saya, akan keluar nomor telepon saya tuh di Google, Mbak. Karena saya sejak 10 tahun yang lalu saya memang melayani online untuk gigitan ular, begitu, Mbak. Jadi itu memang 24 jam kali 365 kali 10 tahun udah saya alami. Oke, luar biasa, Dokter Tri, dan mudah-mudahan teman-teman sekalian kalau mau bergabung dengan gerakan Dokter Tri, silahkan loh, tinggal di browse aja namanya Dokter Tri Maharani. Bisa bergabung juga untuk membantu, sama-sama membantu dalam perang melawan COVID-19. Dan juga misalnya kalau ada problem yang lain, gigitan ular dan sebagainya. Terima kasih Dokter Tri. Waduh, kalau kita sering nonton film superhero, akhirnya saya ngobrol beneran sama superhero-nya. Saya bukan superhero, terima Mbak. kasih ya, biasa aja. Oke, terima kasih Bu Dokter. Selamat bertugas. Jangan lupa istirahat ya Bu Dokter. Ya, semoga memberi semangat kepada teman-teman semuanya dalam perjuangan kita melawan COVID. Pasti. Terima kasih. Oke, baik. Seneng banget ya kalau ngobrol sama orang yang benar-benar penuh semangat, full lagi, membuat kita jadi semangat juga. Nah, berikutnya kita akan ngobrol dengan Bapak Dr. Heri Munajib. Selamat malam Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Heri Munajib, pengurus pusat Perhimpunan Dokter Nahdlatul Ulama. Tugas menjadi dokter saat ini syaratnya ada 4. Yang pertama, dokter harus sehat. Yang kedua, ketika sehat dia harus berkhidmah melayani pasien. Yang ketiga, ketika dia pulang ke rumah jangan sampai menulari keluarga dan masyarakat. Yang keempat, dokter harus selalu mengedukasi terhadap pandemi yang masih kita 1 tahun ini kita lalui. Banyak berita duka. Saya dokter sekaligus penyintas, masih banyak teman-teman saya nakes yang tidak seberuntung saya, sehingga banyak yang meninggal dan keluarga juga banyak ditinggalkan. Acara konser pada malam ini setidaknya sebagai rasa bentuk terima kasih kepada kami yang sudah berpeluh keringat ketika pandemi sudah 1 tahun ini. Terima kasih kepada seluruh pengisi acara dan para artis. Kuatkan kita, selalu memakai masker, dan yang paling penting adalah karena saya bergerak di bidang literasi digital dan hoax, saring sebelum saring. Salah satu cara mencintai Indonesia adalah tidak menyebarkan hoax, terutama hoax terkait COVID. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tugasnya banyak sekali, tidak hanya menyembuhkan orang sakit, tapi juga punya tugas yang lain lagi nih, khususnya Pak Dr. Heri, yaitu menangkal hoax. Karena sejak awal pandemi sampai saat ini nama takut yang tidak perlu dan banyak banget. Jadi seperti yang tadi diingatkan oleh Dr. Heri, hati-hati sebelum men-sharing, dibaca dulu. Kalau nggak sempet ngecek bener atau enggak, ya udah jangan disebarin. Oke, terima kasih Pak Dr. Heri, selamat bertugas. Dan selanjutnya ada kawan saya nih, yaitu Bang Usman Hamid. Apa kabar Bang Usman? Baik Olga, makasih. Apa kabar? Baik. Mungkin Bang Usman bisa kan, bagaimana bisa membuat acara ini dan bagaimana apresiasi kita kepada tenaga kesehatan Indonesia. Silakan Bang Usman. Ya, makasih Olga.
Selamat malam semuanya. Atas nama SOS Nakes, Amnesty International, Public Virtue, Kawal COVID-19, Center for Indonesia Strategic Development Initiative, CISDI, dan juga Gerakan Solidaritas Sejuta Tes Antigen untuk Indonesia, menyampaikan apresiasi yang tinggi sekali, yang sebesar-besarnya untuk para tenaga kesehatan dimanapun yang telah bertugas, yang sedang bertugas, yang akan bertugas untuk menangani pandemi COVID-19. Tadi ada Dr. Maharani yang pernah secara langsung membantu adik saya yang terkena COVID sampai di ICU, dan saya betul-betul melihat tingginya dedikasi orang-orang seperti Dr. Maharani. Saya yakin ada banyak di Indonesia ini yang seperti beliau, dan hari ini, malam ini kita ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi. Apalagi kita tahu bahwa sampai hari ini 600 lebih tenaga kesehatan gugur di dalam menangani COVID-19, dan lebih banyak lagi sebenarnya yang terpapar COVID-19 gitu. Jadi selain ucapan terima kasih atas jasa mereka, dedikasi mereka, pengorbanan mereka, sudah selayaknya kita memperhatikan kebutuhan mereka, kebutuhan tentang pengamanan, kesejahteraan, dan hak-hak asasi mereka sebagai manusia. Nah, dalam menghadapi COVID ini sejak setahun lalu saya mengamati, dan saya masih terus percaya bahwa masyarakat kita tidak diam, masyarakat kita bekerja keras untuk menghadapi pandemi ini, terutama dari kalangan masyarakat sipil dan juga para tenaga kesehatan. Dan dalam banyak kajian sebenarnya disebutkan sering sekali bahwa masyarakat sipil ini berperan tinggi tapi terlewatkan dari pandangan masyarakat itu, padahal perannya sangat besar. Di kawasan Asia Tenggara saja, misalnya di Thailand, di Filipina, di Malaysia, dan juga di Indonesia, organisasi-organisasi masyarakat sipil ini bergerak secara cepat sejak awal, menggalang dana, membantu mendistribusikan makanan, air bersih, layanan kesehatan, sampai dengan kebutuhan-kebutuhan dasar di populasi-populasi yang rentan. Dan bukan hanya kebutuhan dasar yang didistribusikan oleh mereka, tapi juga mengkomunikasikan hal-hal penting terkait pandemi sebagai bagian dari penyadaran, penyuluhan, pendidikan masyarakat. Sebagian masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa, ada yang tidak punya pilihan, tapi juga memang ada yang masih mungkin belum memahami, atau ada yang memang tetap nekat gitu. Nah, kita ingin apresiasi malam ini juga menjadi semacam kesempatan kita untuk mengingatkan lagi bahwa kewajiban kita mengikuti protokol kesehatan, juga mengingatkan pemerintah akan tanggung jawab pada tenaga kesehatan sangat-sangat penting. Dan terutama juga gerakan perempuan yang banyak melakukan upaya keras untuk mengatasi fenomena kekerasan domestik yang banyak sekali terjadi, kekerasan dalam rumah tangga selama pandemi ini. Ada yang akibat tingkat stres yang meninggi, dan juga pembatasan aktivitas sosial. Nah, upaya semacam ini sebenarnya berkembang terus di dunia, termasuk juga di Asia Tenggara dalam beberapa bulan terakhir. Mereka melakukannya dengan kelenturan, kegigihan yang tinggi, karena selama berpuluh tahun memang organisasi masyarakat sipil di kawasan ini telah menjalankan fungsi yang baik dalam mengatasi kesenjangan antara masyarakat, juga dengan pemerintah, di tingkat lokal terutama dalam menyediakan layanan-layanan kebutuhan dasar kepada mereka yang termiskin atau termarginalkan di tengah masyarakat. Nah, upaya-upaya seperti ini tidak terlihat gitu, padahal sudah banyak sekali yang mereka lakukan dan berdampak pada pengurangan dampak pandemi gitu. Dan saya kira dalam banyak kasus metode yang mereka lakukan sangat efektif dibandingkan dengan katakanlah upaya-upaya formal gitu. Jadi jawab, dan kita harus terus ingatkan, kita harus desak, tetapi juga kita tidak bisa berdiam diri. Dan setahun ini kita melihat begitu banyak prakarsa masyarakat gitu ya, telah melahirkan inisiatif yang kreatif, merancang kembali respon-respon terhadap situasi pembatasan sosial, termasuk juga wilayah-wilayah yang akses teknologinya terbatas. Masyarakat sipil banyak sekali yang berjuang untuk membangun jembatan komunikasi semacam itu, terutama bagi mereka yang datang dari komunitas masyarakat adat, masyarakat miskin, atau masyarakat yang terisolir di tempat-tempat terpelosok termasuk pengungsi, apalagi di Papua kita tahu. Jadi terlepas dari berbagai tantangan itu, saya kira malam ini
kita ingin mengapresiasi yang tinggi atas kerja keras para tenaga kesehatan dan juga masyarakat sipil yang membantu tenaga kesehatan untuk semakin kuat lagi di dalam menghadapi masa-masa mendatang. Ada laporan di Civicus, saya kira tahun lalu November menyebutkan bahwa posisi masyarakat sipil ini sangat kuat di dalam situasi-situasi darurat. Jadi saya kira pemerintah termasuk Kementerian Kesehatan, tadi Pak Wamen juga hadir, harus terus mengkolaborasikan inisiatif-inisiatif masyarakat sipil yang malam ini juga berkumpul di dalam acara ini. Dan satu hal yang mungkin tidak terlihat di dalam segala respon itu adalah pengakuan yang mungkin perlu lebih diekspresikan, diartikulasikan oleh negara kepada inisiatif-inisiatif masyarakat sipil dari beragam sektor ini. Dan dengan melakukan itu mungkin segala respon akan mengarah pada perpaduan yang efektif untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia, khususnya perlindungan hak-hak para tenaga kesehatan. Mungkin itu dulu, Olga. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan apresiasi atas terutama para talent yang juga malam ini menghadirkan karya seni, juga lagu, puisi, dan berbagai ekspresi yang menurut saya mengharukan, menyemangati, dan mudah-mudahan akan memperkuat kerjasama kita ke depan. Dan semoga pandemi ini benar-benar berakhir, benar-benar segera berakhir sehingga kita bisa kembali dalam kondisi yang jauh lebih baik. Terima kasih, selamat malam. Makasih Nakes. Terima kasih Bang Usman Hamid, luar biasa sekali. Dan memang kalau kita melawan musuh yang tidak kelihatan yang bernama COVID-19 ini dibutuhkan sebuah kerjasama yang luar biasa dari semua pihak, dari semua orang, terutama ya bagaimana mencegah supaya tidak terkena COVID. Sesederhana itu sih, supaya tidak menambah beban kepada nakes, dan buat yang sehat bisa menolong yang sakit dengan tidak memberi stigma, atau seperti dokter Maharani ini membantu dengan makanan sehat dan sebagainya. Dan kalau kita melihat begitu banyak kisah yang sedih juga dan tragis dalam pandemi COVID-19 ini, di mana banyak tenaga kesehatan yang kehilangan nyawanya dalam tugas menyelamatkan nyawa orang lain. Hari ini kita ingin mengajak semua yang hadir untuk berdoa bersama-sama, dan tentunya akan dipimpin oleh Abah Engkus Ruswana dari Budidaya. Silakan Abah. Terima kasih Mbak Olga. Langsung saja ini. Silakan Abah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua, salam kebangsaan dan salam sehat. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Engkus Ruswana. Saya adalah seorang penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dari organisasi budidaya yang berpusat di Bandung. Dan secara nasional juga saya sebagai Presidium MLKI, Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia, yaitu wadah nasional yang menghimpun berbagai organisasi kepercayaan yang ada di Nusantara. Saya tinggal di Bandung, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Amnesty International yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk ikut berpartisipasi dalam acara yang penting ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sebangsa yang saya cintai, pandemi COVID-19 di negara kita memang sudah berjalan selama setahun, namun hingga kini perkembangannya memang masih belum menggembirakan, karena setiap hari masih bertambah ribuan kasus terinfeksi baru, walau setiap hari juga bertambah ribuan penderita yang sembuh. Dan yang sangat memprihatinkan dan juga merupakan duka kita bersama adalah sampai dengan Januari 2021 ini tercatat 647 orang petugas medis dan kesehatan yang gugur akibat terinfeksi COVID-19, dan beberapa diantaranya juga ada profesor guru besar. Jadi dalam hal ini kita sangat kehilangan dan kerugian besar yang dialami oleh bangsa ini dengan telah banyaknya kehilangan SDM unggul.
negara kita sudah berusaha keras untuk menanggulangi pandemi ini, termasuk bekerja sama dengan berbagai negara dalam rangka pencegahan, pengobatan, dan menanggulangi pandemi, diantaranya melalui vaksinasi ya. Dan kita juga sangat berterima kasih selama ini dan juga perlu memberikan apresiasi yang tak terhingga kepada para pahlawan kesehatan yang dengan sepenuh jiwa raga serta tetap semangat tanpa mengenal lelah menjalankan tugas suci dan pengabdiannya. Oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara terkasih, marilah kita sama-sama berdoa dengan khusyuk agungnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Belas dan Kasih, jembarnya kepada Ibu Pertiwi dan Rama Angkasa yang mengayomi kehidupan kita semua, jembarnya juga kepada leluhur bangsa, dan khususnya kepada Ibu Bapak kita yang menjadi lantaran kelahiran kita ke dunia ini. Mohon kiranya agar pandemi COVID-19 di negara kita dan juga di dunia segera berakhir, agar korban terinfeksi COVID tidak lagi bertambah. Juga agar para pejuang kesehatan yang sedang mendarmabakkan jiwa raganya untuk kemanusiaan diberikan perlindungan dan pengayoman, dan mereka selalu diberikan keselamatan dengan tetap semangat dalam pengabdiannya. Agar upaya dan program pemerintah termasuk program vaksinasi dapat berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti, berjalan efektif dan sukses. Semoga kehidupan di dunia segera bisa berjalan normal kembali dan menjadikan peristiwa pandemi COVID-19 ini sebagai pelajaran dan introspeksi diri bagi seluruh umat manusia akan perilaku hidupnya selama ini menuju manusia yang lebih bijak dalam menjalankan kehidupan serta relasinya dengan sesama hidup dan dengan alam lingkungannya, alam raya semesta. Untuk itu marilah sejenak kita mengeningkan cipta untuk menyatukan, memanunggalkan jiwa kita dengan kuasa dan kesucian Tuhan Yang Maha Kuasa. Mengeningkan cipta, kita mulai. Selesai. Terima kasih. Rahayu. Nuhun pisan, terima kasih Abang Kussuswana atas doanya dan harapan-harapannya. Semoga semua bisa terkabul dan pandemi ini bisa segera usai. Namun sebelumnya kembali diingatkan buat teman-teman sekalian, jangan lupa melakukan protokol kesehatan selalu. Dan mungkin teman-teman sendiri ada yang perhatikan nggak bahwa selama kita menggunakan masker, paling enggak, kalau saya sih hampir 1 tahun lebih nggak pernah kena flu. Jadi nggak ada ruginya pakai masker terus setiap kali keluar rumah. Karena itu menjaga kesehatan kita tidak hanya dari COVID-19, tapi dari segala flu, batuk, pilek yang tidak kita harapkan juga kehadirannya. Oke, baiklah. Kita akan menutup acara ini dengan persembahan-persembahan yang seru banget. Nggak tanggung-tanggung, langsung saja saya akan mengundang juga, siapa lagi kalau bukan Pak Dokter Tompi. Ini dia, selamat menikmati. Selamat malam semuanya, saya Isyana Saraswati. Dan saya Rehan Maditra. Hari ini kami merasa sangat senang karena bisa berkontribusi di acara Makasih Nakes. Kami juga ingin menyapa para rekan-rekan tenaga kesehatan. Halo semuanya. Kami juga ingin berterima kasih atas kerja keras yang sudah dilakukan oleh para tenaga medis setahun terakhir ini untuk menangani COVID-19. Terima kasih terutama untuk teman-teman tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan ya, dan telah berjuang untuk menjadikan Indonesia sehat kembali. Terima kasih. Pastinya kata-kata tidak cukup ya untuk mengungkapkan rasa terima kasih kita semua. Karenanya kami hari ini ingin memberikan sebuah persembahan lagu yang kami ciptakan. Judulnya 1+1. Semoga bisa menghibur teman-teman semua di rumah. When I first saw you, we were wearing blue. It was late at
Then I texted you, but it didn't turn out right. Well, anyways, this would be the start of something we'd remember till the end. Yeah, it's you. You're the one I'll keep on calling every Friday noon. Then I realize I've got this feeling I never felt before. The kind of energy I really think we need. 1 + 1 is meant to be, 'cause two's made up of you and me. We can't believe this day has finally come. We went on a roller coaster ride and we finished it side by side. We had a fun ride, Glad we survived. ready for round 2. And today, on this very special Sunday afternoon, we're ready to let our love begin to guide us through the melodies and rhythms of our lives. The kind of energy we really think we need. 1 + 1 is meant to be, 'cause two's made up of you and me. We can't believe this day has finally come. We went on a roller coaster ride and we finished it side by side. We had a fun ride, Glad we survived. ready for round 2. Thank you. Itulah tadi presentasi ya, Dr. Tompi sudah ikut bergabung di sini dan memang selalu lagu yang sama dinyanyiin sama Dr. Tompi, jadinya berbeda. Untuk Isyana dan juga Raihan, ini saya sampaikan kepada para penonton, jangan baper ya. Lihat pengantin baru, mesra sekali. Selamat ya Isyana dan terima kasih sudah ikut berkontribusi di Makasih Nakes. Dan terima kasih kepada seluruh audiens yang sudah mengikuti acara kami. Terima kasih kepada seluruh donatur yang sudah mendukung gerakan solidaritas 1 juta tes antigen untuk Indonesia. Semoga kita bersama-sama, Anda, saya, teman-teman, keluarga, saudara, bisa bersama-sama bekerja sama, bergandeng tangan untuk melawan COVID-19. Dan caranya gampang, apabila Anda bukan nakes, Anda bisa satu, melawan hoax atau tidak ikut menyebarkan hoax dan juga mengikuti protokol kesehatan. Ingat loh, sejak kita pakai masker, coba diingat-ingat, udah jarang flu, jarang batuk, terus karena kita selalu cuci tangan sebelum makan dan bukan sesudah makan saja, itu menghindarkan kita dari berbagai penyakit pencernaan juga. Jadi ikuti terus protokolnya dan mudah-mudahan walaupun pandeminya sudah selesai dan banyak hal yang biasanya kita tidak bisa lakukan, bisa kita lakukan, tetap mengenakan masker dan juga rajin cuci tangan. Saya Olga Lydia undur diri, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi untuk dukungan terhadap Indonesia yang lebih baik. Terima kasih dan selamat malam.